Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siap. Bukan, saya bilangnya bukan selamat, semangat pagi. Rumunnya selamat. Bukan, kalau selamat atau selamat siang, tapi kalau semangat pagi, ya. Artinya kita meskipun sudah siang, meskipun hawanya panas, tapi kita tetap semangat pagi. Dalam artian kita semangatnya tetap semangat pagi, karena biasanya kalau pagi itu kan suara seger, terus semangat. Kalau sudah siang, kita ini ngokok kayak gini, ngantuk, panas, sampai banyak jadi semangat pagi. Terima kasih teman-teman sekalian, guru SD Jatinegara 2. Hari ini saya akan menyampaikan, sebenarnya ini saya bikin dengan kemasan diseminasi saya untuk tugas di fasilitator, karena saya adalah fasilitator angkatan 9 guru gerak sekaligus sebagai CDP rekognisi. Jadi nanti saya coba sebagai rekognisi. Nah, apa sih pentingnya? Pentingnya ini apa ini? Budaya positif. Jadi yang namanya budaya positif, kalau panjenengan tahu kira-kira apa budaya positif, langsung aja. Kebiasaan yang baik, bagus sekali. Jadi kebiasaan yang baik itu tumbuh di dalam siswa. Biasanya itu kalau panjenengan itu menanamkan budaya baik itu biasanya dengan apa? Biasanya supaya anak itu dalam hati bisa budayanya tumbuh, kelakuannya baik itu biasanya dengan apa? Itu dulu. Oh, disiplin, ya disiplin positif ya juga. Biasanya untuk menumbuhkan disiplin itu apa? Semangat gitu ya. Jadi ini adalah sebuah fenomena yang sekarang kita lanjutkan di beberapa SD itu kadang seperti ini. Kalau misalnya kita sampai ini, misalnya ada seorang guru itu anak yang terlambat, kemudian anak tidak mengerjakan PR, kemudian didenda dengan uang 2.000 misalnya, itu kira-kira tidak gimana? Nggak masuknya kemana? Sampai tambahin. Maksudnya menurut jenengan kalau hal seperti itu misalnya anak terlambat, kemudian denda 2.000 misalnya, atau tidak mengerjakan PR, suruh nyapu halaman atau membersihkan WC, itu gimana? Kira-kira sesuai pas atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Mengerjakan PR lagi, besok terlambat lagi, besok lebih lagi. Oh, lebih lagi. Alasannya, kalau seperti alasan yang kenapa seperti itu, apa ya? Alasannya saya masih ada duit untuk Oke, terima kasih Ibu, ya bagus. Yang lain barangkali silakan. Jadi memang kalau pakai uang ya, misalnya pakai uang itu biasanya itu akan muncul kan seperti misalnya Romi perak main kan ya, Romi perak kan sedikit. Nah, biasanya bisa menyakitkan ya paling sedikit anak sekarang itu sampai berapa? 10.000 ya. Kalau saya dulu sampai 100 perak 1.000. Di SMA saya sangunya itu 1.500 mau numpak air 500 ya berapa kali kok di DCP tak bulan-bulan untuk bakso sambil tidak ikut bakso bisa. Makanya saya itu termasuk anak yang tidak pernah dijer. Bayar kecil kan ya. Oke, lanjut. Ya. Jadi ini kenapa sih kita perlu penanaman budaya positif? Artinya nanti di Jatinegara juga nanti ada program-program yang seperti budaya membangun budaya positif tanpa ada harus misalnya hukuman, tanpa ada ribut dan lain sebagainya, itu seperti itu. Jadi nanti kami harap di sini dan nanti sih nggak tahu barangkali penerusnya di sini sama atau ya. Kalau saya di sini ya. Amin. Amin. Lanjutkan Pak. Saya lain. Maksudnya ini di sini saya. Iya Pak. Lanjutkan. Kalau saya boleh bertanya, kenapa sih kok pengen saya di sini? Oh, penyeger. Ya, oke. Tapi nggak tahu ya nanti ya, barangkali nanti di sini yang mungkin kotor di sini, kalau kita ya kotornya. Jadi tadi itu kita itu yang namanya tadi itu dijalani dengan penuh
semangat. Itu oke. Lanjut. Nah ini, kalau ada pertanyaan seperti ini, pertanyaan pemantik, hukuman dapat mendisiplinkan anak kira-kira bagaimana? Untuk awal ya. Untuk awal dia. Ada tetapinya kalau sudah terbiasa dengan hukuman itu tidak bervariasi, akhirnya anak itu tetap monoton hanya dia itu terus. Oke, itu bahwa hukuman memang dalam waktu dekat itu bisa. Tapi lama-lama yang tadi seperti tadi yang tadi Bu Hayati mengatakan bahwa dihukum apa dengan denda 10 terus misalnya itu juga nanti lama-lama kan jalan lagi, artinya jalan untuk mengulangi lagi seperti itu. Kalau yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, kira-kira gimana? Setuju apa tidak itu? Itu kan ada setuju dan tidak setuju. Kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Kalau pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi ini juga sama dengan yang pertama ya kelihatannya ya. Jadi pertama memang ya, tapi lama-lama ya biasa. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, ini bagaimana? Sama, dia hanya bisa berjalan di awal-awal saja. Ya, memang seperti ini ya. Ini hanya berjalan di awal-awal saja memang. Jadi, dari pertanyaan pemantik ini maka akan sebuah muncul pertanyaan gagasan ini, sebenarnya budaya positif itu agar bisa langgeng itu kira-kira dengan apa? Biar bisa muncul, contohnya misalnya gini, sampean atau kita misalnya kadang-kadang sudah anulah, kenapa sih kok menutup aurat ya dan menutup baju dan rapat misalnya seperti itu motivasinya apa? Takut dengan yang memberi hidup. yang itu sama ya, jadi kalau ini takut dengan hidup ya seperti itu gitu. Nah, oke, saya nggak apa-apa gitu. Kita nanti lanjut aja dulu. Nah ini, sekarang kita perubahan paradigma. Sekarang gini, misal ini kepalan tangan, ada A dan B, maksudnya panjenengan, misalnya Bu Jerat dengan Bu Epi, Bu Mafiro dengan Bu Pita, ya, Bu Novi dengan Bu Lilis. Hitungannya Bu Lilis apa ya? Bu Lilis apa ya Pak? Nah, belum apa sekali lah ya nanti. Misalnya gini, sobeklah sekali kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala, ini maksudnya. Jadi misalnya nyekel sesuatu yang berharga di sini, sesuatu yang sangat berharga. Kemudian teman Anda yang beda ngomong dengan sesuatu Anda ingin berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut karena itu bersifat rahasia pribadi misalnya ya, dicekel kemudian tangan turun dong, berikan pada saya ingin tahu itu. Kira-kira dengan ini bahasanya dengan membujuk, misalnya B bisa membujuk, mengancam, menghati, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka pelantaan. Kira-kira apa yang terjadi? Mau terjadi? Oh, terhubung. Tetapi begini maksudnya gini. Maksudnya apakah dengan teman Anda yang berusaha mencoba ini, yang A itu nggak kena apa tidak? Enggak ya. Si A mesti tetap, karena apa ini bersifat pribadi dan rahasia dan berharga, maka tolong dipaksa saya tetap berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membuka. Kan seperti itu ya. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membuka kepala tangan Anda yang itu. Apa maksudnya ini? Kira-kira ada yang ngerti maksud ini? Maksud ini kira-kira apa? Kira-kira adalah bahwa seseorang di dalam melakukan motivasi atau sesuatu itu tidak bisa sebenarnya dipengaruhi oleh orang lain. Kita bertindak itu sesuai dengan keinginan
Sendiri. Kalau misalnya kita berbuat dikontrol orang lain, maka pastilah perbuatan itu pasti tidak akan ikhlas, itu betul, tidak akan lama, tapi mesti akan sifatnya kan sebentar seperti itu. Makanya kami di sini pengen kita guru-guru di sini ya, guru-guru di sini itu muncul motivasi positif untuk memberdayakan teman atau memberdayakan siswa kita. Caranya nanti kita lihat di sini. Jadi kita ingin tahu bahwa kita itu sepakat untuk membangun SD Jatiram 2 dengan budaya positif tanpa harus dipantau, diawasi, ditekan, diperintah kudu supaya misalnya jangan rusak itu ya. Makanya nanti saya akan membaca jadwal juga, jadwal kita karena ada komite juga masuk gini, Pak, dulu itu kalau pagi yang salaman atau selamat pagi itu dibudayakan lagi, Pak. Dulu saya pernah melihat satu kali atau dua kali pas gurunya apa ya pada waktu pendidikan ya. Jadi itu ya, dan nanti Bu Sri juga jaga ya. Maka budaya ini baik apa tidak? Baik, maka kita teruskan. Kita sepakat? Kapan mulai kapan? Belum mau mengatakan bela kesehatan apa? Tadi saya kan berangkat agak pagi juga kan, juga masih nggak ada. Jadi ini kita nanti kesepakati paling tidak mulai kapan? Besok ya, besok. Sudah ada jadwal ya? Kalau sudah ada jadwal, nggak apa-apa. Itu kalau sudah jadwal saya akan lanjutkan. Nanti biar nanti kita bersama, artinya kita sepakati hal yang positif itu kita kan sepakat bahwa hal positif, budaya positif itu harus kita berdayakan supaya anak-anak juga terbiasa dengan budaya positif. Maka sebagai suatu contoh misalnya budaya positif itu dilakukan di sini, paling tidak nanti ada sebuah keteladanan dari seorang guru, keteladanan dari seorang gurunya itu harus punya teladan dulu. Bukan nanti apa sih seperti apa. Inilah perubahan paradigma di dalam teori kontrol atau teori pilihan terhadap pembelajaran. Jadi sebuah ilusi, guru mengontrol itu sebuah ilusi, artinya sebuah angan-angan belaka. Karena apa? Sebenarnya itu murid itu pengen tumbuh secara nalurinya. Guru itu harus hanya bisa sifatnya apa? Membidik, mengarahkan, memfasilitasi supaya itu murid dengan berkembang dengan seluruh dengan apa? Seluruh potensinya itu yang paling bagus seperti itu. Jadi dalam pendidikan sebenarnya guru itu tidak perlu, tapi bagaimana guru itu bisa mengarahkan, bisa memfasilitasi, bisa membimbing anak itu tumbuh berkembang sesuai dengan bakatnya. Makanya kalau kita lihat bahwa tidak ada anak yang terlahir dalam keadaan bodoh, tidak ada anak yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan tidak mampu, tidak bisa. Karena semua orang itu pasti memiliki kemampuan. Kalau kita lihat berbicara pada awal pembentukannya, maka pembentukan sperma itu membuat telur itu sudah melakukan sebuah kompetensi yang luar biasa. Karena apa? Di dalam sperma yang membuat telur itu ada miliaran, tapi yang tumbuh di berapa? Yang bisa itu sebuah namanya sebuah ketarung, dan sebuah yang masuk itu sudah benar-benar pilihan. Makanya anak terlahir tidak ada anak yang bodoh, tetapi memang ada bakat yang terpendam di dalam anak tersebut. Makanya dia tidak bisa. Makanya kan ada orang yang tidak lulus SD kadang bisa menjadi orang yang sukses kaya raya. Ada anak yang tidak lulus misalnya tidak bisa, tapi nyatanya bisa jadi pengusaha hebat kan seperti itu. Jadi ada yang jadi mungkin macam-macam lah seperti itu. Jadi ini buat mereka. Kemudian ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu juga sama. Nah, kalau dikritik memang ada bahasa saran dong kritik pada yang perbaikan, tapi kalau dikritik dengan singkir. Sebenarnya bahasa itu minta ketika saran kritik untuk perbaikan sebenarnya pengen
disanjung atau dipuji itu wajar manusia. Jadi memang nanti ada kebutuhan masing-masing itu ya, jangan seperti itu. Jadi dapat itu ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat ini tadi yang sifatnya positif, misalnya untuk membaca, untuk diberi hadiah, itu juga efektif. Ternyata ketika sudah mereka hilang lagi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk maksudnya jelas terlalu luas. Ini yang paradigma adalah stimulus respon dan teori kontrol apabila kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini seperti itu. Jadi semua perilaku memiliki tujuan itu semuanya seperti ini jelas ya. Ada respon-respon tertentu misalnya. Tapi sebetulnya memiliki kontrol. Kira-kira kalau ini memiliki kontrol itu siapa semuanya? Kita berusaha memahami pandangan orang untuk pandangan orang lain tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Benar ini ya? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Misalnya saya mengontrol Pak Isa, nggak bisa, karena punya Pak Isa itu punya kemauan dan punya sendiri, cita-cita itu sendiri. Sifatnya memang kalau mengontrol itu sifatnya sementara. Ini ya sifat ini sementara ini. Kalau punya pejabat, contoh misalnya saya dari pejabat, misalnya dari kepala dinas misalnya, pastinya kan kalau dia mesti takut kan? Takutnya apa? Kalau diperintah mesti nurut. Ya, itu seperti itu. Itu adalah sebuah ini namanya teori kontrol yang seperti itu, hanya sifatnya sementara. Nanti kalau sudah jadi kepala dinas, ya wis dedeh kemana orang hormati. Berbeda kalau orang punya karisma dan punya wibawa, ketika tidak jadi kepala dinas pun atau ketika jadi orangnya tetap akan dihormati. Makanya contohnya kiai-kiai karismatik itu tidak jadi apapun akan dihormati seperti itu. Makanya ini hal-hal yang perlu kita renungkan. Maka tidak usah perlu bagi kita itu di dalam berbuat dan bertindak mengharapkan pujian dari orang lain atau mungkin pengen dinilai hebat oleh orang lain, tidak perlu. Tapi motivasinya dari diri sendiri itu seperti itu. Dan ini yang berbeda ini lagi ya. Kita lanjut. Nah, makna disiplin kira apa disiplin? Kita cek panjenengan. Disiplin. Kebiasaannya berulang-ulang. Jadi berulang-ulang apa? Kalau biasanya kalau kita melihat disiplin, bedanya hubungannya dengan apa ya? Waktu. Berarti hubungannya dengan peraturan. Jadi disiplin itu bedanya hubungannya dengan peraturan. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat makna disiplin dengan sesungguhnya, bukan itu ternyata. Jadi disiplin adalah perubahan dari sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini adalah makna disiplin yang kita pahami sekarang. Tetapi kalau disiplin yang kita yang sekarang itu yang sesuai dengan bahasa ini, bahwa disiplin itu adalah sebuah upaya yang sudah di dalam diyakini dalam hati untuk suatu kebaikan. Itu disiplin. Nah, ini kalau di dalam ini yang membuat orang menggali potensi menuju ini yang berikut ini. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai, apa yang dia hargai, bukan sebuah peraturan yang mengancam kita yang seperti itu. Ini namanya disiplin diri ini. Makanya kalau kita pengen sukses, berdisiplinlah dalam membuat sebuah keyakinan diri, pemantapan diri. Contoh begini, kalau saya mau tanya ya, kira-kira panjangan ingin jadi apa? Yang ingin diinginkan jadi apa? Dan waktu ibu kayak sukses. Ya, artinya gini, dalam waktu dekat, kalau sekarang sudah jadi berbuat tangga ya, yang waktu dekat sekarang, misalnya depan, pengen jadi apa? Pengennya langsung kan udah bisa sesuai journaling. Ya. Jadi kegiatan itu kalau bisa sesuai jurnal yang sudah dibuat saya sendiri. Ya, Jadi ini kan kata-kata sama-sama pengennya saya buat jurnal dan apa yang saya kerjakan itu sudah di apa di rumah itu sudah sesuai jurnal yang saya buat. Jadi hidup sesuai dengan jurnal, ya proses jurnal punya. Jurnal. Oh, bocor. Apa kira-kira? Dalam waktu dekat pengen apa kira-kira? Pengen apa? Jadi yang baik kata ya. Oke, jadi yang buat itu apa? Saya mau tanya satu-satu dulu. Ini karena sebuah mimpi, kenyataan dosa itu berawal dari mimpi. Apa? Mimpinya apa?
dalam ini. Ya, ini kan artinya hubungan dengan disiplin yang tadi ini ya. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Makanya saya tanya, mimpi atau tujuan ini dengan apa kira-kira? Oh, seperti yang meliputi. Ya, ya. Tidak punya cita-cita. Berapa? Apa ya? Dalam menurut kan, misalnya saya kalau saya sih pengennya gaji plus bersama keluarga semuanya. Itu sebuah misalnya itu ya. Jadi anak saya yang 5 sama istri pengen tak bolos sama semua. Itu sebuah mimpi maksudnya. Jangan sekarang, nanti sudah aja. Punya momongan misalnya, no? Oh, momongan, oke. Udah mau tenang ya? Oh, makanya kayak ini. Kalau saya sih pengennya umroh satu keluarga. Oh, masa keluarga. Oke. Kalau saya sih sama, karena sudah punya momongan, Oh, saya momongan. pengen punya momongan dan Oke. jadi istri yang lebih baik. Oke. Semoga itu baik. Oh, ya. Apa ya, selalu ingin memperbaiki. Oke, siap. Mau berdiri. Aja jadi kelas sekolah gimana soalnya? Menghitung hari ya. Tiga hari. Ingin menjadi orang yang tidak merugi. Oke. Artinya ingin apa namanya, hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ingin jadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat. Ya. Saya ingin mati dengan husnul khotimah. Amin, amin. Pertama sebelumnya Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya terus terang ingin jadi Pak. Bahwa Allah atau makhluk Tuhan yang hidupnya diberkahi. Nah misalkan suatu saat saya berubah status seperti teman-teman, apa seperti Pak Ali, yang mudah-mudahan itu juga dalam kondisi keberkahan dari Allah. Oke, terima kasih itu yang terkait. Dan insya Allah semua katanya itu kan dikabulkan oleh Rasulullah. Semua pasti kan semuanya dikabulkan karena sebuah mimpi, sebuah kenyataan itu berasal dari sebuah mimpi. Saya cerita sebenarnya. Saya itu hidupnya begini. Pertama tidak punya istilah SMA lulus. Saya pengennya distan, orang terima kayak. Daftar lagi ternyata usia sudah lebih 1 hari ini bismillah wilayahnya MI kalau ini biarnya berapa 15.095 atau seperti itu 95 atau bismillah tapi ketika sebenarnya gini ketika kita yakin kita tahu itu pasti akan terlaksana semua. Saya itu pernah begini ketika saya di Amerika di waktu jadi guru MI alhamdulillah berkah itu saya berapa tahun itu punya kambing itu 19 tapi betul kambingnya untuk motor karena waktu itu pengangkatan di Jatinegara. Dan dari setelah pengangkatan itu saya mulai nata itu begini saya karena saya masih bujang gitu ya Pak saya itu masih bujang mulai ini benar bujang nggak itu jadi ketika itu saya masih bujang 2005 ya masih bujang ya kalau 2005 masih bujang waktu itu saya akan kumpul nikah karena waktu itu saya sudah tidak punya orang tua karena sudah kaya itu sekarang sudah tidak jadi pantas disambil sebenarnya itu seperti itu. Setelah itu nikah sudah 9 nikah prediknya begini tolong nanti saya habis nikah saya akan kumpul naik gaji bahkan kalau saya itu kalau S2 apa iso nanti setelah ini bisa itu ya seperti itu perjanjian dengan bojo dan bojonya oke saya bayaran waktu itu bayaran berapa waktu itu saya les juga saya bayaran les kalau bayaran negeri bayaran les jadi tapi saya ketika sudah berapa saya berhenti cukuplah jangan les bayar tenaganya kesel tanggal ngomong juta kayak iya ketika tak kolak sih ketika itu seperti itu ini nanti saya berikan untuk gaji semua saya untuk berikan tapi jawaban saya itu tidak
jangan diminta. Tapi itu saya naik gaji nabung. Alhamdulillah dalam waktu 3 tahun bisa 1 porsi. Tetapi ketika mau daftar, Pak ditinggal bojone, ada yang mau ditinggal kelas bojone ditinggal ya. Habis nabung dalam waktu berarti 2007, 2011 itu sudah dapat 50 juta. Rezeki dari mana? Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalau kita punya keyakinan pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang baik yang positif. Contoh, sampai dari cita-cita mungkin, ya Allah, nyokok bengi juga ya jam 3 bengi 4 aja. Mesti tangi. Itu contoh. Mesti tangi perkara tangi dengan itu orang seperti itu contoh kebaikan pasti akan dikabulkan. Makanya panjenengan silakan tanamkan yang baik. Misalnya tadi saya pengen punya omongan insya Allah nanti ngomong, tapi omongannya untuk betul. Tuh lanjut. Ya, dari sini yang tadi untuk mencapai potensinya atau menggali potensinya kita harus perlu apa? Disiplin diri. Satu, jurnal harian di rumah tangga ternyata luar biasa. Hanya tidak di sekolah toh, di rumah juga diterapkan tentang ilmu pendidikan di sekolah yang jurnal harian untuk ulang di rumah jurnal harian bersama luar biasa. Oh, Jurnal itu kan nanti kegiatan di kelas ya. iya. Misalkan ada di rumah kan nanti bisa cuci. Iya. Jurnalnya diterapkan semua. Di situ ya Pak. Iya Pak. Jadi itu seperti itu. Jadi mudah-mudahan tadi yang bercita-cita semuanya sukses dan rasanya dirinya Amin. dan pasti seperti itu lambat laun pasti akan terkabul. Karena apa? Ketika kita bercita-cita baik pasti akan kabul. Jadi saya tadi lanjut ngomong Spesial. gaji ternyata sudah S2 sudah Market namanya. 3 yang belum. Anak cuma nih anak minta beli mobil. Umur 48 beli mobil lebih. Kita Sudah direncana ya Pak. ya sebenarnya sih kalau aku bisa sih teman nanti jam dulu lah nanti sana Harus 5. lanjut nah ini nilai-nilai kebajikan universalnya yang hubungannya dengan positif inilah yang perlu dikembangkan di SD Jati Lawang 2 maksudnya. Jadi ini yang perlu dikembangkan. Beriman bertakwa ini kalau nilai-nilai pelajar Pancasila. Beriman bertakwa dari Indonesia itu perlu diterapkan di sini ya. Artinya kita bersama-sama lah ya, bersama-sama untuk membangun ini bernalar kritis, berkenalan dan bergotong royong kreatif. Dari sini semua nanti muncul budaya positif yang tumbuh dan termotivasi dalam dirinya sendiri tanpa harus ada paksaan dari guru, tanpa ada ribet. Meskipun nanti itu juga perlu, tetapi ribet itu bukan berarti untuk melanggengkan sebuah budaya positif yang ada di sekolah. Kalau di sini yang sudah tumbuh apa? Budaya positif yang sudah tumbuh di sini. Ya di Jatilawang. Gotong royong sudah ya. Terus mandiri sudah. Contohnya kalau mandiri. Ini sudah ya. Ini beriman sudah ini berarti dengan kegiatan-kegiatan informasi sudah bagus. Mandiri. Dalam kritis, dan lain sebagainya. Oh ya saya lupa. Kemarin ketika pas ngaris waktu hari saya rapat dengan kepala desa yang anak-anak yang berkebutuhan khusus ada nggak ya Pak? Anak-anak yang berkebutuhan khusus ada kelas 1 ada itu didata untuk misalnya itu biar ada penanganan dari balai desa katanya kalau berbantu biar untuk diperiksa misalnya kalau ada gangguan apa biar bisa pakai dengan alokasi desa ya saya yang mau Pak karena ini ada dana alokasi saya minta tolong supaya anak-anak yang seperti itu bisa difasilitasi untuk biaya. Oke siap seperti itu makanya nanti bisa komunikasikan ya. Jadi ini kebajikan. Jadi ini kebajikan yang perlu dikembangkan ini problem pendidikan Pancasila gotong royong kritis menyatukan kreatif. Beriman inilah yang sering saya katakan untuk supaya di antara teman kita jangan sampai ada yang bully, rundung. Kalau ada itu segera ditangani secara khusus karena kalau lama-lama bisa menimbulkan sebuah sebuah kejiwaan dari anak itu akan berpengaruh. Makanya kalau sedikit bully itu anak yang bully itu langsung
panggil saja dulu, jangan itu. Karena kalau penanganan berlama itu akan bisa menjadikan ini budaya. Itu ya seperti itu. Sekali lagi. Nih, nah inilah yang namanya disebut dengan teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal apa ini? Menghindari ketidakman hukuman tadi contohnya, ya, motivasinya eksternal. Yang kan sembahyang menghindari pahala itu namanya motivasi eksternal. Kalau kita sembahyang kenapa? Pahala pahala ya. Sedangkan pahala dalam hati itu masih, tapi yang paling betul sholat itu adalah kebutuhan kita. Bukan itu kita minta pahala, bukan kita itu bahagia, tapi sholat adalah sebuah kebutuhan sebagai hak kewajiban kita. Biasa juga bisa. Itu perlu ditanamkan. Kalau sebenarnya gini, kalau misalnya apapun ketika kita berusaha beramaliyah meskipun itu bisa, boleh dalam agama beramal mengharapkan surga, berharap mengharapkan pahala itu boleh. Tetapi yang tingkatan yang paling tinggi adalah ketika kita beramal dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala surga yang paling pada ibadah seperti itu paling bagus. Makanya saya katakan ketika panjenengan sedekah misalnya, itu di sedekah itu Al-Quran itu memang ada. Sedekah di Al-Quran itu bahwa ketika kita bersedekah itu akan dilipat gandakan menjadi 700 minimal, 700 kali lipat atau 10 minimal. Tetapi saya katakan bahwa ketika panjenengan mengharapkan itu hanya dapatnya di dunia saja. Jadi ketika misalnya pasti itu seperti contoh saya pernah dicoba tentang zakat, waktu cilik umur SD kelas 6 Bapak, saya udah begini nyumpang dopan kotak masjid kasih barat, mesti punya seminggu 10.000 dan itu mesti dilalui 10.000 sih sama dicikakan naik itu saya seperti itu terus seperti itu. Jadi makanya ketika kita bersedekah kemudian seperti itu, pantesan Yusuf Mansur mengatakan sedekah mobil Avanza dapatnya apa itu pantesan seperti itu. Itu kan boleh. Tetapi bagi kita jangan seperti itu. Karena apa? Kalau kita mendapatkan motivasi eksternal dalam beribadah itu hanya mendapatkannya di dunia saja, nanti tidak akan hilang. Tetapi kalau kita niatnya untuk akhirat, maka nanti akhiratnya dapat, dunianya dapat. Makanya seperti itu. Ini motivasi eksternal ini ya. Untuk mendapatkan imbalan yang tadi juga motivasi eksternal. Tetapi untuk menghargai diri sendiri inilah yang perlu kita. Nah ini yang namanya tujuan disiplin positif. Jadi ketika kita berbuat baik, memberi manfaat orang, panilai yang memberi, kenapa? Saya pengen menghargai dirinya sendiri. Saya pengen jadi orang baik, saya pengen jadi orang yang bagus, saya pengen jadi orang yang taat, saya pengen jadi orang apa? Tanpa ada orang yang menilai atau tidak memberi urusannya siapa simpel itu namanya menghargai. Inilah yang dimaksud dengan motivasi itu yang perlu dikembangkan di dalam anak didik kita atau panjenengan juga seperti itu. Ini yang paling penting. Bagaimana sih menumbuhkan motivasi itu nanti memang pelan-pelan. Itu yang paling penting sehingga ada upaya untuk bersama-sama di dalam mengembangkan motivasi di SD Jatilawan ini. Kita perlu ini. Meskipun ini masih tahap ini juga perlu juga. Tapi nanti lama-lama kita akan kikis dengan ini. Nah, menghargai diri sendiri, motivasi internal supaya di anak-anak itu terbiasa disiplin tanpa harus mendapatkan ini ya. Nah ini dihukum oleh penghargaan, ternyata penghargaan itu juga bisa menghukum kita. Karena penghargaan itu ternyata bisa mengurangi kreativitas kita. Kenapa mengurangi kreativitas? Karena misalnya apa? Misalnya akan dihargai ini, maka kita tidak hanya mengacu pada satu hal itu toh. Nih, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau penghargaan itu kan jangka panjang katakan, jangka pendek nanti lama-lama kan hilang. Kalau sudah bosan, muli bosan kan juga. Seperti misalnya piala barang piala mau apa ya kayak ketok. Itu bukan orang itu. Jadi penghargaan juga menghukum sebenarnya. Penghargaan mengurangi ini dihukum oleh dengan langsung saja ya. Ini juga ya penghargaan menurunkan kualitas. Jadi si penting dapat kayak saya juga begitu. Ketika saya mengikuti lomba, si penting judulnya masuk finalis, pan menang bukan orang. Si penting saya kesana karena masuk final saja itu sudah hadiahnya luar biasa. Berapa? 10 juta dan 1 laptop itu dulu.
angkatan saya itu 2014, 15 dan 2013 saya itu berturut-turut di Bali, Batam, Jakarta dapat uang 30 karena 3 kali ya dapat uang 30 juta dan dapatnya 3.000. Makanya itu untuk nutup jamaah apa waktu mau persiapan haji itu jadi itu juga ada. Tidak Allah itu kan juga banyak pekerja kita dari situ karena apa? Karena kita sudah berkat baik Allah akan anak-anak dan yang tiada disuka-suka, tiada disangka-sangka, alihkan seperti itu. Makanya kalau panjenengan niat khususnya kayak jamaah haji itu ya khusus haji ya itu akan dimudahkan. Saya punya teman waktu penjaga di SD di situ kan bilang begini, Pak, yang cari kain yang istiwa, cari kain aja makan haji umroh baik soalnya apa istiwa orangnya tak umroh tak dengonya tak dengonya wis tapi kalau anak kayak gue aja gue beli kain walaupun kayak ini mungkin benar aja gue beli karena apa di dalam Islam yang namanya haji itu adalah rukun dan rukun itu tidak bisa digerakkan dengan sunnah. Umroh itu sunnah, haji itu rukun jadi wajib ya tidak bisa dikatakan jenengan bayar di sini pokoknya kasih menyatakan untuk haji jangan umroh silakan karena nabung waktu itu nabung ini saya pinjami 15 juta untuk tutup dapat porsi waktu itu langsung itu bayar kemudian dapat porsi dalam waktu sebulan atau kamu kembalikan kepada saya ini kembalikan itu memang rezeki makanya kalau pamit ini saya harus berdaftar semua ya jadi jernih adalah kalau niat itu buktinya adalah ditabung dalam tabungan haji saya itu waktu itu nabung total berapa? 3 juta bismillah saya akan nabung 3 juta haji alhamdulillah waktu dekat pemiti oleh sana apa yang jelas oleh tapi privat anjing bayar 500 sebulan anasing 500 400 ih cepet gimana itu cepet sekali itu memang rezeki dari kita beli jadi ini penghargaan ya nah penghargaan mematikan realitas tadi ya jadi penghargaan juga untuk kami memotivasi prinsip oke ini beberapa program kebajikan diberi pengakuan secara khusus, diberi pengakuan secara pribadi, diberi pengakuan pada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi pengakuannya itu adalah pengakuan pada prosesnya, kegiatannya, bukan pada fisiknya. Ini ada teman yang saja. Seperti itu ya. Jadi proses sehingga kalau aja teman pun datang tambah dan terus misalnya. Pakai kata nanya kayak ini kan misalnya kata ayo mana ya bumper kan seperti itu. Jadi upayakan yang dihargai, yang dibuat apresiasi atau pengakuan. Apresiasi itu adalah pengakuan ya. Itu adalah proses di dalam proses kegiatannya atau proses belajarnya atau proses dalam penggunaannya. Misalnya contoh jangan PR. PR-nya walaupun saya itu dihargai tentang prosesnya jemuni. Main-main kok ya gue sana. Kita pada begitu bagus sekali prosesnya caranya bagaimana itu dibuatkan lalu motivasi yang positif. Kalian baca ya ini beberapa biar cepat. Aslinya waktu ini kok sejauh tapi nggak apa. Ya, dan ini kok sejauh itu mengenai musuh beberapa ya. Oke, apa makan di sini mohon. Tulis kalau saya mengajari makan. Nah, terus pada mana? Sebenarnya Pak adanya juga belum makan sih. Tadi belum makan ini dari tadi. Nah, ini penjenengan. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi nanti antara hukuman apa hukuman? Sanksi. Hukuman dari sanksi. Sanksi ya, sanksi itu biasa di dalam perasaan itu bagaimana? Kalau bersalah biasanya itu kalau hukuman itu biasanya di hati akan apa? Membekas, terus apa lagi? Membuat jendel, membuat kecewa dan sebagainya. Tetapi kalau konsekuensi apa kira-kira? Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu mungkin karena kita kesalahan, tetapi kalau konsekuensi adalah sebuah akibat dari tindakan kita untuk dalam proses bertanggung jawab. Contoh begini, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak menangi itu aja hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman.
Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman cum. Konsekuensi itu ini kan ada pilihan. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kalau konsekuensi itu biasanya berkaitan dengan tupoksi bisa juga atau akibat yang kita lakukan terhadap soal itu nanti. Contoh begini, ini ada nggak ya? Ini contohnya di sini nih, contoh. Ini apa ini? Siapa ini? Ini hukuman atau konsekuensi? Ini berikannya gini, jadi inilah maksudnya yang namanya konsekuensi adalah tanggung jawab dari apa yang kita lakukan. Jadi ini namanya konsekuensi. Kalau ini adalah hukuman. Dan misalnya kayak dia terlambat sekolah, apa hubungan terlambat sekolah kalau nyata buku kayak dia? Kan ada hubungannya. Kalau ini lari mengelilingi lapangan basket 12 kali terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Juga. Ini kalau ini ya kita murid menghapus apa karena tidak menggunakan masker. Kalau ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Hukuman apa sih? Nah, ini ternyata lebih mengarah pada Hukuman. jawabannya PSA. Nah, ini hukuman konsekuensi ini konsekuensi. Oh. Karena ini hukumnya dengan materi jadi sesuai dengan materi, jadi orang apa karena sudah mungkin kan sudah kesepakatan. Dan ini juga termasuk kenapa lari terlambat 10 menit terlambat 10 untuk pelajaran kami lapangan ini juga sebagai bentuk dari pemanasan. Kalau langsung menolak bukan langsung jadi itu hukum sebagai bentuk dari kayak itu. Jadi seperti itu. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi ini. Jadi nanti biar panjenengan, makanya nanti ada yang namanya keyakinan kelas. Nanti ini di sini ada nggak keyakinan kelas? Ada. Oh tidak tahu mungkin kayak apa? Iya apa? Saya percaya bukan percaya kamu. Jadi nggak apa-apa, artinya kita nanti dibiasakan setiap kelas ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah bentuk-bentuk nilai-nilai positif yang dimunculkan. Ini contoh hukuman, sesuatu yang menyakitkan, membuat anak sakit, anak membenci kedisiplinan, paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep yang diri menurut. Ini adalah hukuman. Makanya seorang tokoh parenting Fauzi Adi mengatakan apa hubungannya orang cepat orang jadi kepingun dengan hukuman. Dan aja guru ya, apa hubungannya kayak gini? Kan ada hubungannya sama sekali. Itu tidak sangat mendidik, makanya itu tidak boleh dilakukan. Itu ilmu parenting. Jadi kalau parenting itu kan masalah pendidikan anak anakku. Ini contoh. Ini yang ini. Nah, ini yang saya akan tekankan di sini. Restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang penting. Saya punya video. Ya, punya video. Ini video di teman ini. Yang sangat berpesan dari Pak Hakim. Kita tak buka ya, sekarang nanti bisa. Ini adalah anak kelas 4 yang kemarin ketahuan mendapat atau mengambil barang. Baru itu saya tak restitusi dengan model pendekatan segitiga restitusi. Soalnya nggak ada screen, judulnya terus. Langkah-langkahnya itu bagaimana nanti ya? Ya, Pak Adi. Ini bisa saja. Ambil dijajah seperti itu. Ada 2 kali ini seperti itu. Ini contoh. Ya. Jadi hal-hal yang perlu.
Ini ada posisi kontrol juga ini sebenarnya gini. Kalau yang penting-penting aja itu jadi ya. Nggak usah sampai selesai. Ini ada posisi kontrol dengan yang sifatnya tadi. Nanti sifat restitusinya nanti saya lanjut lagi. Ini kalau di dalam masalah 5 posisi kontrol, artinya kontrol kita terhadap anak, kontrol kita terhadap murid itu ada yang penghukum, berbuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Yang paling ideal itu di sini. Jadi panjenengan itu sebagai guru harus ada di sini. Yang namanya manajer itu adalah memberdayakan anak supaya ketika melakukan kesalahan jangan langsung kamu sih seperti itu, melakukan kayak gitu. Jadi malu semua. Itu boleh. Contoh misalnya membuat salah benar. Ini kan gini, misalnya ini menghardik, menunjuk-unjuk, menyakiti, menyindir. Atau kalau ini membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan kamu jangan seperti itu harusnya. Masa sama guru kayak gitu sih? Nah, itu contoh. Kalau teman, ya, kalau teman itu, ayolah sini, ya kamu kan sudah tahu Pak Guru, silakan bercerita dengan Pak Guru tentang apa sih masalahnya itu contoh. Kalau pemantau, ya ini pemantau itu menyesuaikan dengan apa yang dengan peraturan yang sudah dibuat. Tetapi kalau ini manajer adalah ketika melakukan ini anak itu satu diberdayakan atau diberi apa ya pertanyaan-pertanyaan untuk menggali kenapa sih kamu seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian seperti itu, kemudian setelah menjawab seperti itu, misalnya sudah dijawab, kita membuatkan sebuah merujuk pada sebuah keyakinan. Kalau menurut kamu itu tidak baik, apa sih yang perlu dilakukan? Begitu. Jadi biar anak di posisi manajer ini seorang guru itu memberdayakan anak untuk menemukan keyakinan sendiri, menemukan budaya sendiri untuk bisa menyelesaikan sendiri dengan bantuan guru. Jadi langsung jangan begini, tapi buatlah anak itu seperti supaya bisa menemukan sendiri dengan kelas. Seperti tadi di video saya itu adalah kalau kamu itu tidak baik, itu menurut kami itu mencuri itu baik apa tidak? Tidak. Kenapa tidak baik? Satu Pak Guru, ada dosa masuk neraka, gitu ya. Terus, nah kalau seperti itu kamu bagaimana supaya baik itu? Saya tidak akan mengulang lagi Pak Guru, saya minta orang tua kayak gini, terus saya akan berjanji itu contoh keyakinan. Kemudian mulai kapan? Mulai sekarang Pak Guru, oke saya. Nanti kan ada itu di aturan seperti itu nanti masalah hal-hal yang manajer itu seperti itu. Ini langsung. Ini. Nah ini ya yang paling penting dalam metode ini atau materi ini adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah penumbuhan kesadaran untuk anak dengan meyakinkan atau memberdayakan anak untuk menemui atau menemukan keyakinan sendiri dan menemukan solusi sendiri. Ada tahapannya, yaitu yang pertama adalah tahapannya ini. Tahapannya adalah menstabilkan identitas. Ini tahapannya ini. Menstabilkan identitas itu apa? Menstabilkan supaya ketika anak itu berbuat salah jangan berlarut-larut dalam kesalahan, maka distabilkan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya. Jadi kalau seperti itu kan rasa bumbung ya. Oh ternyata isi kayak manusiawi seperti itu. Jadi berbuat itu Pak Guru juga pernah bersalah kayak gitu ya. Jadi ini membesarkan pada anak supaya tidak melakukan hal-hal yang tadi seperti itu ya. Gitu. Dan kemudian setelah menstabilkan, kalau anaknya sudah stabil emosinya, sudah mulai bisa berbicara dengan baik, nah, ini contoh-contohnya itu. Berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu jangan buat salah. Kita pasti bisa mendengar masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Kamu silakan tadi ya, Ibu tuh barang, udah nggak usah. Pikir-pikir Bapak Ibu juga akan mengetahui salah siapa sih bersama. Tetapi dijelaskan kayak gitu. Ya, yang penting bahwa kalau berbuat salah itu ya memang sewajar manusiawi. Yang penting setelah berbuat salah nanti kita perbaiki. Nah, seperti itu. Ini validasi kebutuhan, validasi kesalahan seperti itu. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu kan tidak melakukannya. Jadi divalidasi. Jadi kesalahan tadi itu diberikan dengan yang lebih parah lagi.
Ini namanya validasi kesalahan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Makanya tadi itu dia saya tanya, kenapa sih kamu lakukan kayak gitu? Jawabnya, sampai para guru. Jadi panjatnya nggak angin. Ya seperti itu ya, biarkan aja dengarkan ya supaya dia mengatakan seperti itu. Jadi validasi kebutuhan atau kesalahan. Yang terakhir adalah menanyakan ini yang paling penting. Yang paling penting di anak ini adalah yang ini. Ketika sudah di stabil posisinya, kemudian ditanyakan ini apa validasi kesalahannya, kemudian ditanyakan keyakinannya apa seperti apa jadi apa seperti itu. Jadi anak itu akan tumbuh motivasi ini dari keyakinan dirinya sendiri. Pak, bisa dipahami ya? Ini adalah langkah-langkah untuk melakukan segitiga revisi atau terhadap anak yang bermasalah di kelas. Umumnya kalau kita tidak sabar, kadang didenda, kadang dimarahi, kadang dikucilkan, kadang dihukum, disanksi. Makanya kita perlu jangan melakukan seperti itu, tetapi pakai modul yang seperti ini. Ya, model seperti ini. Jadi pahami? Insya Allah. Kayaknya ada intervensi 10 detik untuk membangun tadi. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ini intervensi 30 detik untuk membangkitkan motivasi pada anak kita. Maka kita pun bisa melakukan 10 detik. Bukan tadi dalam ini ya, saya kaitkan dengan kehidupan. Kita bisa melakukan intervensi 30 detik agar 30 detik itu bermanfaat. Contohnya begini, ketika panjenengan berangkat sekolah atau berangkat mana atau jalan-jalan, 30 detik pertama ada warung yang misalnya warung Rapayu, ya Allah semoga warungnya tambah berkah. Itu 30 detik intervensi yang sangat bermanfaat. Kalau misalnya ada orang lagi sakit, ya Allah semoga orang itu cepat sembuh, sehat. Itu namanya 30 detik bermanfaat untuk orang lain dan untuk kita sendiri. Makanya ada intervensi 30 detik di dalam negara juga. Kalau masalah Ali Ginanjar itu mengatakan intervensi 30 detik bermanfaat untuk kita semua. Jadi ini kalau belajar itu kapan kamu siap untuk mentaati ini, kapan kamu siap untuk berbaik ini, itu intervensi 30 detik terhadap anak-anak yang bermasalah atau mungkin ada masalah di dalam masalah budaya positif. Jadi seperti itu tadi. Makanya di dalam kalau kita untuk semua muslim ya, itu kita perlu untuk saling mendoakan. Bu Lilis, misalnya Bu Lilis mendoakan Bu Ika mendoakan ini, doakan saling kan. Saya ya Allah yang belum punya anak, semoga punya anak. Amin. Saya kadang seperti ini juga, bukan ini ya. Ya Allah semoga teman-teman saya belum punya jodoh, segera dapat jodoh. Saya seperti itu, kadang seperti itu. Jadi, tetapi jangan ini kan dalam ada hadis mata begini. Kalau panjenengan mendoakan untuk saudaranya, kamu dapat sama persis yang didoakan. Bukan berarti saya mendoakan itu supaya dia dapat jodoh lagi, bukan ya. Karena apa? Memang Allah itu mengatakan begini dramatisnya. Kalau kita mendoakan saudara kita, paling tidak kita akan mendapatkan doa yang sama untuk saudara kita. Jadi misalnya kita ya Allah semoga orang itu diberkahi hidupnya, diberkahi umurnya, terus dagangannya laris ya, itu paling akan mengalir pada kita juga, akan sama mendapatkannya. Makanya jangan bosan-bosan untuk berdoa untuk orang lain, sampai untuk dirinya sendiri. Ini makanya ada intervensi 30 detik. Jadi jangan egois, doa mana-mana buat direktor kayak ini disiplin positif banyak sekali konten ya. Terima kasih ya. Sebelum ditutup nanti saya juga akan menyampaikan sesuatu. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Masalah budaya positif di Jatilawang, barangkali yang ada kita diskusikan. Nah, nanti tahap awal yang pertama adalah
Pak Uci itu yang nanti apa yang selamat pagi itu dilanjutkan karena sudah berjalan monggo dilanjutkan selamat pagi ya. Kemudian kalau di sini alhamdulillah pembelajaran saya amat kondusif ya, kondusif memang sudah bagus, nanti di sini sudah bagus lah seperti itu. Nanti kita tingkatkan nanti untuk prestasi kita tingkatkan. Yang penting budaya positif untuk pelajar Pancasila itu dikembangkan, beriman bertakwa, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, berkebinekaan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, monggo kita bertanya tentang seputar di Jatimawang dan seputar materi, silakan monggo. Tanya. Kalau tidak ada yang tanya, ya monggo Pak. Ya monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan Asmaul Husna atau surat-surat pendek terus. Ngaji itu maksudnya seperti itu. Berkenan kebiasaan anak Ya, terima kasih Pak Uci. Itu sudah sangat bagus. Jadi silakan nanti boleh. Ada tuanya nggak Pak yang untuk anak untuk keluar misalnya? Jadi barangkali misalnya nanti silakan dikeluar apa di suara keluar boleh. Sebelum pagi itu misalnya ada yang Asmaul Husna atau mungkin ayat-ayat surat pendek itu silakan. Ada 15 menit lah seperti itu. Jadi boleh. Karena kan juga di dalam ini bisa itu nanti ada penelitian boleh literasi dan numerasi juga dikembangkan. Jadi kembangan semua literasi numerasinya, kemudian tadi itu juga termasuk literasi ya, karena Asmaul itu juga literasi bisa nanti bisa itu sangat baik. Jadi bisa nanti nuansa iman takwanya, nuansa religiusnya itu ada. Jadi seperti boleh silahkan nanti dikembangkan boleh. Sudah baik. Yang lain barangkali ada. Udah baik ya. Ya, Bu. Terkait saja Pak, yang intervensi 30 detik. Itu kan intervensi, baru saya tahu kalau ada istilah intervensi 30 detik. Yang saya tahu kan berarti intervensi cenderung ke hal-hal negatif, oke. Yang selama ini saya tahu. Itu tadi kan ada istilah intervensi 30 detik. Yang tadi kita lihat kan itu berarti itu sisi positif semua ya Pak? Iya. Itu intervensi 30 detik, itu berarti istilah yang diambil oleh mungkin para ahli ya. Iya. Intervensi 30 detik. Intervensi sendiri yang saya tahu yang selama ini mungkin ada di sekitaran kita, intervensi itu hal-hal yang negatif kayak intervensi berarti menekan ya. Mesti kita memaksakan melakukan tekanan. Berarti kan intervensi itu saya kira intervensi ya sama dengan hal negatif. Ternyata ada istilah intervensi 30 detik, tapi ini berarti dalam tanda petik intervensi yang positif ya Pak? Iya. Apakah intervensi itu kan ada yang negatif, positif? Pernyataan saya kayak Iya. intervensi itu kan ada yang negatif, ada yang positif. Nah, apakah pernyataan intervensi itu ada yang positif, ada yang negatif? Itu betul, maksudnya memang ada istilah intervensi itu kan berarti positif ya? Apa memang ada berarti ya? Iya. Berarti yang dipraktekkan kita untuk misalnya ini kan dalam hal positif intervensi 30 detik. Berarti yang kita praktekkan maksud yang apa ya? Intervensi 30 detik itu untuk hal-hal semua yang positif. Ya, terima kasih dari Bu Ifriha ya bahwa intervensi kalau memang bahasa intervensi adalah ikut campur kan. Kalau intervensi kan ikut campur masuk dalam permasalahan orang lain dengan intervensi memberikan masukan. Kalau invasi berarti baru yang tadi yang Pak Bu Jakarta apa ya tadi ya
invasi, mencaplok atau masuk dalam itu. Tapi kalau intervensi adalah sebuah bintang masuk ke dalam jiwa atau dalam posisi orang lain, dan ini memang bisa positif dan bisa negatif, tergantung intervensinya. Kalau intervensinya masalah yang negatif berarti itu namanya tidak baik. Tapi kan ada yang baik. Contoh misalnya, kon saben dina nabung ya, itu kan contoh intervensi kan, memberikan masukan atau saran itu juga intervensi. Jadi seperti itu. Jadi permasalahan intervensi memang ada dua hal positif dan negatif. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah hal yang positif yang perlu dikembangkan. Karena kata-kata itu ada dua hal, kata yang positif dan kata yang negatif. Kita contoh saja kehidupan kita, berapa kata-kata negatif yang keluar dalam pergaulan kita di anak kita, di dalam rumah tangga itu sering sekali ibu itu mengeluarkan kata-kata negatif lebih besar daripada kata yang positif. Kongon, berdutupnya sih, kongon, ngomel sih, ngomel banyak seperti itu. Hal-hal yang itu ya. Seperti itu ya. Jadi makanya kemarin pada saat parenting itu ada seorang menangis terus terang saja, orang menangis ketika mencontohkan seorang ibu ketika mengatakan kepada anaknya dan ternyata anaknya itu jadi sesuai dengan kata ibu yang itu sesudais itu kan waktu kecil itu anaknya ibu nendokon jangan asem tak yang mateng anaknya dokon pasir jangan asem suruh makok kan weh makok kasih temui jangan asem kasih sayur ya sayur temui mateng di dokon matang mangkok anak si sudais kecil itu dok ikut tahu itu slow ada sampai gimana mudah-mudahan ya. Orang ibu ini, ibunya Yesus, subhanallah, semoga engkau jadi imam Masjidil Haram. Itu ternyata apa? Jadi imam Masjidil. Maka ada seorang kemarin waktu parenting di berita menangis, Pak, gimana Pak Ustadz ketika saya sudah mengucapkan seperti ini, apakah bisa dicabut? Jawabnya saya tidak bisa menjawab seperti itu karena hal itu sudah menjadi yang penting dengan istighfar dan perbaiki kita ya gitu. Itu namanya hal-hal yang seperti itu. Intervensi itu sama. Kita masuk dalam bersama lain tetapi berusaha membangkitkan yang positif. Jadi namanya intervensi 30 detik yang positif. Makanya ketika kita masuk yang positif itu pada anak khususnya yang itu membangun motivasi. Oke. Kalau misalnya marah kepada anak, ibu marah tapi mendoakan ya sih. Iya. Jangan apa kita mendoakan positif negatif. Iya. Misalnya kon kan berdua teman, muka-muka kon jadi anak soleh orang wali iya, marah iya. jadi berarti ya. Dia jangan sekali-kali kon kan berdua sih jangan sampai ada kata-kata yang negatif itu keluar dari mulut seorang ibu atau orang tua. Ya pantasan berdua sampai dengan berdua teman. Apa maksudnya? Itu hal yang positif juga. Jadi ini adalah sebuah pengetahuan bagi kita, bagi orang yang sudah punya anak itu supaya jangan sekali-kali mudah mengatakan yang negatif. Dan memang saya punya saudara ketika anak orang balik-balik, balik wis, orang balik temenan. Itu pas mari-mari dolan orang balik-balik, wong tuanya duga ibunya usia, balik wis, orang balik temenan berbulan-bulan. Akhirnya minta main paranormal, tadi dia orang normal sih ya, dia paranormal. Jadi seperti itu. Ngomong pak, anaknya pengen balik, hari anaknya yang namanya balik dipaksa, orang jadi bener, apa pas balik mah jadi ini ada sutris, makanya itu contoh hal yang seperti itu. Ini makanya ini sebagai bagian dari disiplin positif tentang intervensi 30 detik supaya jangan mengatakan yang negatif. Oke, ya cukup. Kalau cukup. Saya terima kasih sekali atas kebersamaan hari ini membersamai saya untuk melaksanakan tugas aksi nyata untuk fasilitator dan sekaligus ini adalah untuk membangun budaya positif di SD Jatilawang. Semoga nanti Jatilawang semakin maju, berprestasi, amin. bertakwa. Saya pikir seperti itu mudah-mudahan ya. Saya akhiri kalau sudah cukup tidak ada yang bertanya lagi. Mohon maaf sebelum-sebelumnya. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.